Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya dan salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Gede Anom dengan NIM 2511011125. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil esai analisis studi kasus yang diampu oleh Bapak Wayan Eka Paramarta dan Prof. Nyoman Dantes. Yang pertama, filsafat dan pendidikan memiliki hubungan yang saling melengkapi. Filsafat memberikan landasan pemikiran tentang hakikat manusia, tujuan hidup dan nilai-nilai yang diwujudkan melalui pendidikan. Pembelajaran berpusat pada siswa berkarakter pada pemikiran progresivisme John Dewey yang menekankan pentingnya pengalaman dan keterlibatan aktif siswa dalam belajar. Namun dalam praktiknya, banyak guru masih memandang pendidikan sekedar proses transfer pengetahuan tanpa memahami makna filosofinya. Karena itu kesadaran filosofis sangat penting agar guru mampu menilai kebijakan dan metode pembelajaran secara kritis, menyesuaikannya dengan konteks siswa, serta tetap berpegang pada tujuan utama pendidikan, membentuk manusia yang utuh dan berkarakter. Yang kedua, filsafat merupakan upaya relatif untuk menemukan kebijaksanaan dan menjadi dasar dalam merumuskan arah perubahan pendidikan. Dalam konteks modern, pendidikan dipengaruhi oleh filsafat progresivisme dan konstruktivisme yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan interaksi aktif. Sebagaimana ditegaskan oleh John Dewey, Piaget dan Vygotsky, karena itu guru berperan sebagai fasilitator dan siswa sebagai peserta aktif dalam proses belajar. Namun tanpa pemahaman filosofis yang mendalam, penerapan pendekatan ini dapat kehilangan arah dan makna, sehingga pendidikan perlu selalu berlandaskan dengan nilai-nilai. Yang ketiga, ilmu pengetahuan berperan penting dalam mengembangkan metode pembelajaran yang relevan dengan perkembangan zaman. Jika filsafat memberikan arah dan tujuan, maka ilmu pengetahuan menyediakan cara serta alat untuk mencapainya melalui pendekatan rasional dan sistematis. Ilmu pengetahuan membantu memahami proses belajar manusia melalui bidang seperti psikologi pendidikan, neuroscience, dan pedagogi. Temuan seperti peran emosi dan interaksi sosial dalam pembelajaran serta teori zona perkembangan proksimal Vygotsky menegaskan pentingnya pembelajaran kolaboratif dan berbasis pengalaman. Dengan penguasaan ilmu pengetahuan, guru dapat merancang pembelajaran yang berbasis bukti, berinovasi secara ilmiah, serta mengintegrasikan teknologi dengan pendekatan humanis agar pendidikan tetap relevan di era global. Yang keempat, konflik antara pendidikan tradisional dan modern dapat dipahami melalui tiga perspektif filsafat ilmu, yaitu yang pertama ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara ontologi, pendidikan tradisional memandang siswa sebagai tabula rasa yang harus diisi pengetahuan, sedangkan pendidikan modern melihatnya sebagai individu aktif dengan potensi yang perlu dikembangkan. Dari sisi epistemologi, pendidikan tradisional menekankan kebenaran mutlak melalui hafalan, sementara pendidikan modern menilai pengetahuan bersifat relatif dan diperoleh lewat pengalaman serta refleksi. Dan secara aksiologis, pendidikan tradisional menonjolkan disiplin dan tanggung jawab, sedangkan pendidikan modern meningkatkan kebebasan, kreativitas, dan partisipasi. Ketiga pandangan ini menegaskan pentingnya keseimbangan dalam praktik pendidikan, menggabungkan kedisiplinan dengan kebebasan serta menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, teori pendidikan tradisional seperti esensialisme dan presensialisme menekankan ketertiban, warisan, serta otoritas guru yang berguna dalam membentuk karakter dan disiplin, tetapi seiring mengabaikan keunikan siswa. Sebaliknya, teori modern seperti progresisme dan konstruktivisme menonjolkan kebebasan pengalaman dan dialog
namun beresiko kehilangan arah tanpa dasar etis dan sosial. Karena itu, solusi terbaik adalah pendekatan efektif yang memadukan nilai-nilai klasik dan modern, mempertahankan prinsip dan struktur sekaligus mendorong kreativitas serta pemikiran kritis. Pendekatan ini sejalan dengan filsafat Pancasila yang menyeimbangkan kebebasan individu dan tanggung jawab sosial, sehingga pendidikan menjadi lebih manusiawi, relevan, dan bermakna. Sekian dari presentasi esai yang saya buat. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, dan salam harmoni.